Asa ada untukku, untukmu dimanapun kamu berada, untuk segala keperluan transportasi perusahaanmu. Asa, selalu andalan. Hai guys, kembali lagi bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi bersama CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Nah, hari ini nih teman-teman kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Jadi yang pertama kita di sini kedatangan Bapak Projo Sunarjanto. Beliau adalah Presiden Director dari PT Adi Sarana Armada Tbk. Halo Pak Projo, apa kabar Pak? Halo, salam sehat. Salam sehat, baik ya Pak. Oke, dan narasumber kita nih yang kedua adalah Bapak Suyanto Chung ya. Beliau adalah Direktur dari PT Adi Sarana Armada Tbk. Halo Bapak Suyanto, selamat siang Bapak. Baik, salam sehat semuanya. Iya, salam sehat. Nah, jadi teman-teman hari ini kita mau ngobrolin apa? Pastinya kita akan bahasnya seputar tentang PT Adi Sarana Armada. Itu kira-kira seperti apa ya? Yuk kita langsung ngobrol aja dengan Bapak Projo dan juga Bapak Suyanto. Halo Pak, apa kabar nih? Baik. Thank you udah hadir bersama kita di Ngopi kali ini. Dan boleh dijelaskan sedikit nggak nih Pak terkait dengan bisnis gitu ya atau dengan company secara keseluruhan untuk PT Adi Sarana Armada itu seperti apa sih Pak? Oke. Jadi pada awalnya PT Adi Sarana Armada ini bergeraknya di bidang corporate car rental ya. Nah, corporate car rental itu melayani klien-klien customer-nya berupa company-company yang membutuhkan fleet untuk operation mereka ya. Nah, setelah kita mengurusin transportation untuk mobility personal, itu akhirnya beberapa perusahaan juga ingin supaya logistiknya juga dihandle sama kita. Ya, akhirnya masuklah kita ke bisnis logistik, tapi logistik transporter pada waktu itu. Ya, nah setelah biasanya kalau mobil yang disewakan ke perusahaan itu rata-rata usianya 4 tahun, kemudian kita disposal. Ya, nah disposal ini supaya good corporate-nya, governance-nya bagus ya kita bikin perusahaan lelang ya karena harga mobil ini kan boleh dibilang nggak clear ya, mobil bekas ya. Nah itu bisa dijadi manipulasi oleh karyawan-karyawan, kemudian bisa dimainkan lah gitu. Nah kalau dilelang kan nggak bisa karena pembeli dan penjualnya banyak. Nah kebetulan akhirnya kita develop yang namanya ekosistem yang balai lelang ya mobil bekas sehingga bisa dilelang offline dan online gitu. Nah, jadi ini yang menjadi market waktu disposal mobil kita. Tapi di samping itu juga ada klien-klien kita yang lain, perusahaan-perusahaan finance yang mau repossess mobilnya kan harus dijual. Nah, dijualnya melalui balai lelang kita juga gitu, supaya lebih transparan. Apalagi di tahun 2018 perusahaan leasing tidak boleh melelang sendiri, harus pihak ketiga gitu ya, menjual mobil bekasnya. Nah, itu yang menyebabkan pertumbuhan bisnis mobil bekasnya juga growing. Nah, kemudian pilar ketiga, kita udah berpikir bahwa e-commerce ini kan berkembangnya pesat sekali. Ya. Nah, kita sudah punya logistik company. Nah, karena kita tinggal lanjutin lagi menjadi end-to-end gitu ya. Jadi ya akhirnya kita develop yang namanya Antraja. Nah, Antraja itu last mile. Last mile itu mengantar barang dari beberapa e-commerce kepada pembeli-pembelinya. Ya, diambil dari penjual, kemudian diproses, disorting, dikirim kepada pembelinya, end user gitu. Jadi itu namanya last mile. Jadi kita lengkap dari first mile, mid mile, dan last mile. Nah, itu adalah bisnis yang dilakukan di ASA. Jadi ada 3 pilar bisnis, yaitu satu adalah corporate car rental dan mobility, ya. Termasuk juga kita punya yang namanya share car, di mana kita buka dan tutup mobilnya pakai handphone, ordernya juga pakai handphone gitu ya, smartphone ya. Nah itu membuat kita makin lama makin maju di situ ya. Kira-kira seperti itu bisnis yang biasa ya. Oke, nah thank you nih Pak untuk penjabarannya tadi ya.
Dan untuk pertanyaan kedua nih Pak, dari bisnis-bisnis yang sudah Bapak jabarkan tadi gitu ya, kira-kira mana sih Pak yang paling berkontribusi besar gitu ya ke revenue dan juga yang mana nih Pak yang paling profitable Pak, silakan. Oke. Jadi kalau yang paling growth-nya yang paling tinggi itu adalah di bisnis last mile. Antaraja itu akan pertumbuhannya luar biasa ya kenaikannya ya. Jadi kalau 30-40% aja per tahun itu pasti bisa capai ya. Jadi kenapa? Karena pengiriman barang kalau boleh dibilang kalau target 2 tahun ke depan kita itu satu hari bisa ngirim 2 juta parcel ya. Nah, 2 juta parcel kali harga 11.000 aja per parcel. Itu tinggal dikaliin per hari berapa, setahun berapa. Jadi proporsi daripada top line itu kontribusi terbesarnya akan berasal dari Antaraja. Ya. Tetapi yang namanya bisnis Antaraja itu namanya logistik itu kompetisinya seperti you bilang bahwa marginnya tipis, ya kan? Nah, harus main di volume dan efisiensi. Nah, itu yang kita kejar di Antaraja ya. Jadi volume top line-nya, growth-nya akan dari Antaraja. Tetapi kalau profitability-nya, bisnisnya seperti rental dan auction itu boleh dibilang stabil ya, lelang mobil juga stabil. Jadi waktu pandemi COVID itu kita nggak ada penurunan jumlah fleet-nya. Penyewanya masih banyak ya. Tetapi kita juga milih, jangan sampai ada penyewa yang nggak bisa bayar kan gitu. Jadi kita mitigasi customer-nya ya. Dari segi profitability juga masih bagus, stabil ya. Nah, yang paling tebal profitnya adalah di bisnis lelang ya. Karena di bisnis lelang ini kan cuman transaksi yang lewat bayar commission ya. Jadi kalau dari segi marginnya sendiri bisa 30% lelang ini ya. Tetapi transaksinya yang terjadi di balai lelang itu seperti tahun lalu itu kita bisa berhasil menjual 44.000 mobil, 75.000 unit motor. Itu malah growth kira-kira 13%. Jadi dari segi pandemi growth-nya segitu. Tapi marginnya bisa 30% lebih. Ya, jadi dari commission itu bisa dapat segitu gitu. Nah, seperti itu kalau melihat dari margin masing-masing gitu. Jadi kalau kita lihat bisnisnya ASA itu seperti kalau es krim lah ya. Nah, kalau balai lelang dan rental itu kan marginnya cukup tebel ya. Nah, itu krimnya ya. Tapi yang namanya ada yang harus dipegang itu ya Antarajanya, last mile-nya ya. Marginnya tipis tapi volumenya gede. Jadi nggak enak gitu kan. Kalau es krim kan cone-nya nggak enak tuh. Ya, krimnya kan yang enak. Tetapi kalau krimnya cuma ditaruh di tangan kan nggak ada value. Ya, tapi kalau ada cone-nya, ada es krimnya, nah itu ada value. Rasa dan bentuk penampakannya indah gitu kan. Nah, itu dia. Jadi ASA itu seperti itu. Oke. Thank you, Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Jadi kalau yang kita tahu ya, ASA ini sudah melakukan kerjasama dengan SF Express, di mana SF Express ini ada perusahaan teknologi yang sudah profit ya, dan juga sudah listing di China. Nah, kira-kira teknologi apa nih Pak yang mau diabsorb dari SF Express ini untuk dibawa, diterapkan ke Antaraja misalkan gitu, atau ke ASA sendiri? Kira-kira seperti apa Pak? Nah, mungkin saya coba bantu jawab ya. Dari awal itu kan ketika kita membangun Antaraja, hal yang pertama kita lakukan adalah kita menyiapkan kapasitas teknologi untuk membangun bisnis ekspres di Indonesia. Artinya memang dari awal kita mendesain bahwa Antaraja itu harus beroperate dengan menggunakan teknologi sebagai competitive advantage. Kalau bisnis ekspres kan sudah banyak yang lama-lama, dan tentunya cara mereka mengelola juga mungkin dari ada yang konvensional, kemudian ada yang mungkin hanya tech-based gitu. Tetapi dengan partner kita SF Express, kita itu selain mendapatkan teknologi yang sudah teruji gitu ya, jadi mereka sudah lebih dari 20 tahun ada di market di China, mereka juga menularkan know-how-nya mereka dalam operation. Jadi tidak cuma teknologinya, tapi juga know-how dan operation. Jadi di awal-awal ketika kita mulai, kita itu membangun sistem operasional express delivery yang kita sesuaikan dengan market Indonesia.
tentunya kita adapt dari teknologi di sana, baik itu sistemnya, baik itu prosesnya, baik itu hardware-nya ya, nggak cuma software tapi juga hardware-nya. Nah, kita mulai melakukan. Di awal-awal kita dibantu dengan mungkin about 300 engineer mereka, atau mungkin 200 to 300 engineer selama 3 bulan full time. Di kita waktu itu masih beberapa puluh orang yang bareng-bareng mendevelop. Karena kan kita nggak cuma sekedar mengcopy, tapi kita harus mengadaptasi disesuaikan dengan demand di Indonesia. Mereka sendiri sih punya 4.500-an engineer sebetulnya. Nah, di kita hari ini, kita udah punya lebih dari 100 engineer yang bisa mendevelop teknologi-teknologi itu. Jadi kita mengembangkan misalnya kayak service-nya kita ada regular, ada next day, ada same day, kemudian sebentar lagi kita akan ada yang kargo maupun produk-produk yang fresh. Jadi dengan teknologi ini gitu, yang mereka bawa adalah itu. Kemudian yang kedua, kita juga tetap punya akses kepada teknologi-teknologi terbaru. Tadi misalnya selain teknologi yang sudah kita kembangkan, kita juga punya yang namanya intelligent cabinet gitu ya. Jadi ada locker yang connected ke internet untuk melakukan pengiriman paket. Nah, ini juga merupakan teknologi dari IP-nya mereka. Tetapi tentunya penerapannya berbeda di sana dengan di Indonesia. Makanya kita bertahap mengenalkan teknologi-teknologi itu. Seiring dengan waktu dan demand kita lakukan. Teknologi lain yang mungkin juga lumayan canggih adalah mereka ada UAV gitu ya, drones dan UAV yang bisa sampai kapasitasnya 1,5 ton, bisa terbang 8 jam tanpa berhenti. Nah, hal itu mungkin aja kita bisa bawa ketika memang di Indonesia marketnya udah ada, demand-nya udah ada, dan kita harus siapkan. Kira-kira seperti itu. Oke Pak. Nah, dengan adanya kerjasama ini nih dengan SF Express ya Pak, apakah ada potensi nih ke depannya untuk misalkan kita melakukan ekspor gitu, let's say Pak, ke China atau ke negara lain Pak, seperti apa? Iya, betul. Jadi sebetulnya yang dalam bisnis kategori kita itu adalah domestic delivery gitu ya, domestic express delivery. Nah, kita juga sedang mengembangkan dengan SF untuk international express delivery. Artinya semua barang-barang dari luar bisa masuk ke Indonesia, kemudian local delivery-nya oleh kita atau domestic delivery oleh kita, atau sebaliknya semua barang-barang yang dari Indonesia yang mau keluar lewat kita, kemudian kita akan lemparkan lewat jaringan-jaringan partnership dengan SF sendiri. Jadi itu sangat mungkin dilakukan, akan di-launch di tahun ini juga. Oke, thank you Pak untuk informasinya nih. Nah, kemudian yang terakhir nih Pak, jadi Antar Aja ini kan sudah bekerja sama juga ya Pak, baik dengan Grab atau misalkan dengan Gojek gitu ya. Bisa dijelaskan nggak Pak, bentuk kerjasamanya itu kira-kira seperti apa sih dan seberapa menguntungkannya nih terhadap revenue dari company Pak? Silakan. Ya, jadi mungkin melatar belakangi dulu kenapa kita berpartnership dengan Grab maupun Gojek. Sebetulnya kita melihat bahwa di industri kita itu demand daripada delivery itu tidak selalu rata. Apalagi karena kita mensupport e-commerce, di hari-hari tertentu itu misalnya double date, ya kan, campaign lah ya, mulai dari 11 sampai 12. Ini yang coming mungkin 99. Itu biasanya demand volume-nya itu bisa tinggi sekali, bisa 2, 3, atau 4 kali daripada normal. Nah, tentunya dengan peningkatan volume yang mendadak tinggi dan hanya mungkin dalam periode mungkin seminggu aja, itu kan akan sulit sebenarnya buat siapapun pemain logistik untuk mencari kapasitas untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, kita melihat bahwa ketika kita melakukan partnership dengan Grab dan Gojek, itu bisa menjadi solusi. Dan tentunya partnership itu dilakukan dengan cara teknologi integration gitu ya, melakukan partnership dan teknologi. Karena kita memang strongnya di sana, kemudian mereka juga punya fleet dan juga punya teknologi yang bisa kita kerjasamakan. Jadi kita mau partnership itu, sehingga secara nggak langsung sebetulnya Antar Aja itu punya kapasitas yang lebih fleksibel dan secara nggak langsung secara teori orang-orang yang ada di Grab dan Gojek itu bisa juga menjadi orang yang mengirimkan paket di Antar Aja untuk last mile-nya. Jadi itu kerjasama pertama yang kita lakukan bersama dengan Gojek dan Grab. Kemudian yang kedua tentunya yang sudah diekspos lagi adalah dengan Grab, yaitu dengan kerjasama dengan Grab ini, aplikasi Antar Aja atau layanan Antar Aja itu bisa diakses oleh aplikasi di dalam Grab. Artinya 100 juta user Grab itu bisa mengakses
service atau layanan antar aja melalui aplikasi Grab itu sendiri, tanpa harus keluar dari aplikasi yang lain lagi. Nah, keuntungan ini adalah sinergi yang kuat. Kenapa? Karena sebenarnya kan Grab itu selain mereka itu punya berbagai service, salah satunya kan dia punya Grab Express yang melayani tidak hanya platform, tetapi juga penjual-penjual di social commerce, ya, yang jualan di social media lah ya. Jadi kayak Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok gitu. Nah, mereka sebagai penjual, mereka menggunakan Grab, tetapi kan ada batasannya. Saat ini keterbatasannya adalah karena Grab Express hanya melayani dalam kota, same day, sehingga untuk di luar kota dan next day atau ke kota-kota yang lain, tentunya si penjualnya itu harus cari lagi yang lain. Nah, dengan kerjasama ini, mempermudah para penjual-penjual social commerce itu, sehingga mereka tanpa harus keluar dari aplikasi Grab, mereka bisa melakukan order mau dalam kota, mau same day, mau next day, mau keluar kota, di dalam aplikasi yang sama. Nah, untuk yang di luar kota dan next day-nya itu dia menggunakan antar aja. Jadi itu win-win lah buat kita semuanya. Mudah-mudahan itu menjawab dengan jelas. Kedepan mungkin kita akan keluarkan lagi, tetapi mungkin bertahap ya. Once the establishment of the relationship selesai, kita masih akan informasikan lagi. Oke, menarik banget nih Pak. Thank you untuk penjelasannya dan juga waktunya nih untuk Bapak Projo dan juga Bapak Suyanto. Nah, jadi teman-teman gimana seru ya untuk perbincangan kita kali ini dengan PT Adi Sarana Armada. Nah, jadi memang punya ibaratnya bisnis yang sangat terintegrasi ya. Dan juga kalau misalkan teman-teman di jalan lihat ada antar aja, nah itu berarti adalah salah satu bisnis dari PT Adi Sarana Armada. Oke, thank you Pak untuk waktunya dan kesempatannya nih udah bisa hadir bersama kita di Ngopi kali ini. Dan jangan lupa nih guys untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel kami di CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CGS-CIMB Sekuritas Indonesia selanjutnya. Semangat investasi. Investasi.